Halo, assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan saya di channel 7 Tawa P3 guys ya. Kita reaction lagi guys, video dari Masun Oscar Farm yang kesini semakin bendera dikibarkan di mana-mana. Fenomena One Piece yang sekarang lagi rame dikibarkan para rakyat-rakyat negara Konoha ya guys ya. Yang pastinya karena memang ada sedikit kekecewaan dari para rakyat-rakyat yang dengan perundang-undangan yang semakin menyudutkan dan membuat rakyat negara Konoha menjadi kecewa ya guys ya. Sebelum itu terjadi, sebelum dikibarkan bendera One Piece ini sudah dikibarkan lebih dahulu oleh Mas Yun, dan dia adalah pendiri Sobat Ngarit karena memang kemarin dia sempat mengibarkan bendera One Piece karena kekecewaannya atas pengurusan Sobat Ngarit Nusantara ya guys ya. Inilah wujud kekecewaan Mas Yun karena memang ada pihak-pihak yang memporak-porandakan permasalahan Sobat Ngarit Nusantara ini menjadi ricuh ya guys ya. Inilah fenomena pertama kali Mas Yun sebelum bendera One Piece ini dikibarkan para teman-teman rakyat di Konoha ya guys ya. Coba simak videonya ya guys, coba simak aja. Fenomena bendera One Piece simbol kekecewaan rakyat telah dipakai terdahulu oleh Mas Yun tahun 2004, sekarang terbukti guys. Kita gaskan guys. Secara kebetulan atau gimana kita juga nggak tahu guys. Tahu-tahu sekarang banyak sekali yang mengibarkan bendera One Piece ini ya guys ya. Padahal sebelum itu Mas Yun dulu yang mengibarkan bendera itu ya guys ya. Kita nggak tahu ya guys apa yang terjadi ya. Ada firasat apa sih Mas Yun sendiri, kita juga nggak tahu sampai dia dulu mengibarkan, terus ini para para rakyat Konoha ini mengibarkan bendera One Piece karena memang ada wujud kekecewaan dari para rakyat di Konoha ya guys ya. Itulah fenomena yang terjadi saat ini guys, dan ini viral sekali, masalah ini sangat ruame sekali, apalagi kemarin ada peraturan-peraturan yang membuat negara Konoha ini menjadi tidak kondusif ya guys ya, khususnya urusan perekonomian ya guys ya. Semakin disudutkan tidak tahu pastinya sih guys ya, mungkin ada kesalahpahaman atau nggak tahu, kita nggak tahu, kita simak aja fenomena yang terjadi saat ini ya guys ya. Oke guys, kita lanjut video berikutnya setelah bendera One Piece dikibarkan dan diikuti oleh para rakyat-rakyat Konoha. Kita simak video berikutnya, pastinya masih tetap dari Mas Yun ya guys ya. Dulu itu video lama dia. Lama tuh dari tahun 2002. Ini keterangan dari Tommy Walva sebelum dia Mas Yun, sebelum fenomena bendera One Piece ini dikibarkan. Inilah keterangan Mas Tommy Walva karena memang Mas Tommy Walva itu tahu sebelum fenomena bendera One Piece ini dikibarkan para rakyat-rakyat Konoha, Mas Yun sudah mengibarkan dahulu ya guys ya. Dan ini tidak sembarangan orang guys, ini Tommy Walva ini anggota negara tetangga di DPR lah guys ya. DPR itu negara tetangga guys, bukan negara Konoha ya guys ya. Simak aja keterangannya guys. 24 dulu. Sekarang sempat sopir truk pakai. Mas Wapres pakai. Apakah kebetulan ini kan punya Mas Yun sekarang nggak Star Farm itu kan logonya kayak Trafalgar Theater laut. Sejak laut. Karena memang semakin apa guys, semakin berkembang itu ya guys ya, keterangan dari Tommy Walva. Kita lanjut lagi masih tentang
Oscar Van masih tentang Sobat Ngarit, guys. Jadi ada video dari teman Sobat Ngarit, dia tetap masih sama tentang bendera One Piece, guys. Bahkan Mas Gibran, Wakil Presiden, menakan pin bendera One Piece yang dulu pernah dipakai Mas Yun tahun 2024 ini, guys ya. Kalau nggak lama ya? Nggak tahu cara kebetulan atau gimana, kita juga nggak tahu, guys. Sebelum berkibar saat ini bendera One Piece, sebenarnya Sobat Ngarit Mas Yun, karena dia ingin mewujudkan, karena dia ingin memberi perjuangan keadilan dan dalam wadah Sobat Ngarit yang di pera-peradakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan Mas Yun harus menutup akunnya dan menggantikan Oscar Van, ya guys ya. Kemarin permasalahan kemarin sangat rumit sekali itu ya guys. Oke guys, masih sama guys, kita simak lagi video berikutnya. Dan ini ada video dari teman-teman kita guys, dia selalu mengibarkan bendera One Piece di setiap perjalanannya. Teman-teman truk ya, bang, supir-supir truk yang mengibarkan, karena memang ini perjuangannya seperti apa kita juga nggak tahu. Ini semakin ramai fenomena ini guys. Merdeka versi aparat kecil malah dikibarkan bendera bajak laut One Piece. Ya, silakan mau pasang bendera apapun, tolong jangan sampai lebih tinggi dari merah putih, karena merah putih bukan simbol pejabat tapi simbol bangsa kita. Jika ayahmu berbuat salah, maka janganlah engkau membakar rumahnya, karena di sana ada ibu dan kakakmu yang ikut berlindung. Terlebih rumah itu warisan dari nenek moyangmu yang dibangun dengan darahnya, agar anak cucunya agak kehujanan dan kepanasan. Tidak melanggar hukum jika mengibarkan bendera One Piece jangan lebih tinggi dari bendera merah putih. Ya betul ya guys ya. Karena kalau memang bendera itu adalah lambang negara yang memang harus dijaga, ya sekarang itu tidak gampang untuk memperjuangkan kemerdekaan ini ya guys ya. Karena wujud merasa kecewa dia mengibarkan bendera One Piece ini, tapi tidak tahu kecewanya di mana, kita juga nggak tahu, bukan tidak begitu paham, nggak mungkin versinya berbeda, mungkin kesimpulannya berbeda bagi kita ya, mungkin ada kesalahpahaman di sini ya guys ya. Simak aja guys. Lagi ramai nih guys, bendera ini dikibarkan di mana-mana ini ya guys. Ya, baca caption ada yang mana yang lebih dalam dari sekadar anime. Coba kita simak komennya guys. Kenapa bendera One Piece dikibarkan? Makna kebebasan dan bentuk perlawanan terhadap peraturan pemerintah. Enggak, bukan maksudnya bendera lain lah, kayak bendera Gimon atau Silantido. Semakin kesini semakin banyak aturan, nyari kerjaan pun susah, bukannya bermudah malah dipersulit. Di dunia One Piece, para bajak laut bukan sekedar penjahat, banyak dari mereka justru jadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tirani, dan kekuasaan yang semena-mena. Luffy dan krunya dikenal karena melawan sistem yang korup, bukan karena haus kekuasaan, tapi karena ingin hidup dengan cara mereka sendiri, bebas, jujur, dan nggak tuntut pada penguasa yang menindas. Mungkin itulah kenapa sekarang banyak rakyat yang mengibarkan bendera One Piece, bukan karena mereka fan anime semata, tapi karena ada rasa kecewa dan muak yang nyata terhadap sistem yang ada. Yang belum tahu makna bendera One Piece, gue jelasin. Di dunia One Piece, para bajak laut bukan sekedar penjahat, banyak dari mereka justru jadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tirani, dan kekuasaan yang semena-mena. Luffy dan kru troll karena melawan yang korup,
bukan karena haus kekuasaan, tapi karena ingin hidup dengan cara mereka sendiri, bebas, jujur, dan nggak tunduk pada penguasa menindas. Mungkin itulah kenapa sekarang banyak rakyat Indonesia, rakyat yang mengibarkan bendera One Piece, bukan karena mereka fan anime semata, tapi karena ada rasa kecewa dan muak yang nyata terhadap sistem yang ada. Gus pernah berkata, kalian boleh mengibarkan bendera lain, tapi jangan lebih tinggi dari bendera merah putih. Betul guys, betul itu guys, betul sekali. Saudara-saudaraku, betapa hatiku pedih melihat keadaan negeri ini sekarang. Aku pun sama dengan kalian kecewa. Tapi tolong, sebesar apapun kecewaan itu, yang salah adalah penyelenggara, pemerintah yang orangnya bukan negaranya. Kita protes, kita suarakan keadilan. Kalau perlu kita demo besar-besaran dengan cara yang legal. Tapi wahai saudara-saudaraku, jangan lecehkan bendera kita, jangan lemah dan persatuan kita sebagai bangsa. Tidakkah kalian curiga peristiwa-peristiwa seperti ini adalah mengatur? Ada kekuasaan besar yang ingin merusak negara dan bangsa kita. Aku mohon kepada kalian semua tetaplah jaga kebarisan dan bersatu. Ingin sumpah pemuda. Itulah sumpah kita semua, berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Itulah kayaknya pastinya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, guys. Ya ada, ini adalah wujud kekecewaan terhadap peraturan-peraturan aja, tapi jangan pernah mengibarkan bendera lain di atas bendera kita dan kebangsaan kita, guys. Ada berita nih tadi lewat, katanya peringatan bagi yang pengibar bendera One Piece bisa dipidana. Oh, ya itulah peraturan-peraturan yang ada yang terjadi ya guys ya. Siapapun terhadap pemerintah tetap berkibar untuk menghormati para perjuang yang gugur. Yang pastinya itu ya guys ya, jangan pernah lah mengibarkan dan menjatuhkan bendera kebangsaan kita, yang pastinya itu guys. Kita semua video berikutnya guys. Bendera One Piece dikibarkan jual 17 Agustus. Banyak sekali guys sekarang yang mengibarkan di jalan-jalan, banyak sekali. Dan yang lagi rame saat ini itu karena ini uang nganggur 3 bulan di bank dibukukan, dibeli tanah, tapi kalau nganggur juga 2 tahun diambil negara, divestasi kripto and dipajakin. Lihat tetangga hajatan, amplopnya juga dipajakin. Mau coba jual online tapi gercep banget pajaknya. Mau scroll medsos dan dengar-dengar pengguna medsos mau kena pajak. Mau dikabaran sama keluarga di kampung, ada isu mau dilihin ke internet premium, mau dibeli sik di minimarket kena PPN. Mau coba backup data biar nggak hilang, di reset. Pemerintah ngasih data kita ke Amerika, kita belanja kena pajak. Negara lain bebas pajak. Tetap setia dengan merah putih, simbol negara kita bisa diganti dengan simbol fisik animasi. Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya, bendera One Piece adalah melambangkan kebebasan hak dan warga, karena di anime wis juga sama banyak pemerintah yang semena-mena dan korup menindas ke bawah. Semisal warga Indonesia serentak dikibarkan bendera One Piece sebagai bentuk kecewaan terhadap kebijakan pemerintah saat ini, bagaimana respon pemerintah? Apakah akan merubah dan menata ulang kebijakan yang lebih mensejahterakan, memudahkan dan tidak menyulitkan rakyat? Kita tunggu saja nanti. Yang ya itulah guys, itulah fenomena yang terjadi saat ini yang lagi ramai dan lagi sangat ramai sih, sangat ramai. Karena ini simbol kekecewaan terhadap peraturan-peraturan yang ada ya guys ya. Terus kita coba berikutnya guys. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI dan ini berita terviral ya saat ini guys. Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi kabar viral di media sosial soal maraknya pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Dasko menyebut bendera One Piece jelang 17 Agustus. Ini yang lagi ramai guys ya, di mana-mana, di media manapun, ini yang lagi ramai, yang lagi viral guys ya.
Justru karena saya menghormati bendera, saya nggak sembarangan kibarkan, itu terlalu suci dan penuh darah. Perjuangan bukan dibubarkan asal-asalan, apalagi di tengah situasi negara yang masih jauh dari cita-cita para pahlawan. Saya nggak sedang menyapa bendera One Piece dengan bendera negara, tapi kadang simbol fisik seperti itu justru bisa jadi pengingat tentang mimpi kebebasan dan keadilan. Hal ini justru sekarang makin langka di dunia nyata. Mengibarkan bendera fisik bukan berarti kehilangan nasionalisme. Justru kadang kita ingin mengingatkan bahwa bangsa ini harus kembali pada nilai-nilai yang membuat layak dikibarkan dengan bangga. Ya itu ya guys ya. Itu yang terjadi guys, itu yang lagi rame dan lagi viral di mana-mana. Yang pastinya kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, bahwa kita satu menghormati para pejuang-pejuang yang telah gugur. Selalu mengikuti aturan yang ada, kalau memang itu aturannya benar, menjalankan aturan yang ada, kalau memang itu aturan memang benar-benar adil guys. Itu aja guys, ini hanya hiburan, diambil baiknya, dibuang buruknya, jangan lupa dibantu di like dan di subscribe. Tetap satu, ini 17 Agustus hari kemerdekaan, selalu satu, jaga persatuan dan kesatuan. Ini seperti itu. Terima kasih, jangan lupa dibantu tetap di 7 Tawa P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.